Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apakah hari ini masuk semua? Masuk. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan tentang pendekatan proses karena kita pakai pendekatan proses. Pendekatan proses adalah cara pembelajaran menulis yang menekankan tahapan-tahapan dalam menghasilkan sebuah tulisan. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga melalui proses berpikir, merencanakan, menulis, merevisi, dan membimbing agar menghasilkan tulisan yang baik. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi teknik menulis pandangan yang efektif dan sistematis. Siapa yang tahu apa itu menulis pandangan? Bu. Baik, silakan. Teks pandangan adalah teks yang berisi pendapat atau opini penulis mengenai suatu masalah atau peristiwa yang disertai alasan dan fakta untuk mendukung pendapat tersebut. Baik, menurut dari unsur tarikan, menulis pandangan adalah kegiatan menyampaikan pendapat atau opini mengenai suatu permasalahan secara logis, jelas, dan serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pembaca dapat memahami sudut pandang yang ditulis. Yang selanjutnya, tujuan menulis pandangan ada 4. Yang pertama, menggunakan pendapat secara tertulis. Yang kedua, meyakinkan pembaca terhadap suatu gagasan. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, menyampaikan solusi terhadap suatu masalah. Yang selanjutnya, struktur tes pandangan. Yang pertama, pendahuluan, berisi latar belakang masalah, penggunaan topik yang dibahas. Yang kedua, isi argumen atau pendapat, berisi pendapatan pertama, alasan yang mendukung, contoh atau fakta. Yang ketiga, penutup, kesimpulan, berisi kesimpulan dan saran atau harapan. Yang selanjutnya, ciri-ciri teks pandangan.
Baik, ciri-ciri tes pandangan ada 5. Yang pertama, mengandung opini atau pendapat. Yang kedua, disertai yang jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang logis dan beruntut. Yang keempat, bersifat persuasif, mempengaruhi pembaca. Yang kelima, disusun secara sistematis. Baik, yang selanjutnya, langkah-langkah menulis teks pandangan ada 6. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan, memberikan pendapat, mengajak atau menyarankan. Yang ketiga, mengumpulkan ide atau gagasan. Yang keempat, menyusun kerangka tulisan pendahuluan isi penutup. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi paragraf. Yang keenam, memeriksa kembali tulisan, bahasa, struktur, dan ejaan. Selanjutnya, kaidah pembahasaan ada 4. Yang pertama, menggunakan kata baku. Yang kedua, menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, menggunakan kata buku atau pembusi. Yang keempat, menggunakan kata opini. Baik, apakah ada yang ditanyakan dari materi tes hari ini? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu akan membagikan KPD pada kalian. Baik, silakan dikerjakan yang kasih waktu 5 menit. Tugasnya bacalah teks tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Terus ya, ada pertanyaan di bawah. Oke, Bu. Jadi jawab pertanyaan di bawah ya, Bu. Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kelompok siapa yang ingin maju? Baik, kelompok saya silakan. Akhirnya maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil jawaban dan telah kami diskusikan dari kelompok kami. Yang pertama, apa judul teks di atas? Judul teks di atas yaitu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Jawabannya, seluruh warga sekolah seperti siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, sebutkan 2 cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jawabannya, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melaksanakan pikir keras. Yang keempat, apa manfaat lingkungan sekolah yang bersih? Jawabannya, lingkungan sekolah menjadi nyaman, sehat, indah, dan mendukung proses belajar. Yang kelima, tuliskan kesimpulan dari tes tersebut. Jawabannya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab bersama agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk belajar. B. Tujuan penulis. Contoh jawabannya yaitu pada pembagian pembukaan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah kewajiban seluruh warga sekolah karena lingkungan yang bersih membuat kegiatan belajar lebih nyaman. Dan pada bagian isi, setiap siswa harus membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan pikir keras, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan demikian, sekolah menjadi tempat yang sehat dan menyenangkan. Bagian penutup, oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan sekolah harus menjadi kebiasaan semua warga sekolah agar tercipta lingkungan belajar yang nyaman dan sehat. Yang terakhir yaitu apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Yaitu saya akan selalu membuang sampah pada tempatnya, mengikuti pikir kelas dengan baik, dan mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
Begini itu saja hasil presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih kepada orang tuanya Sari sudah maju. Kita apresiasi kepada Bapak Sari. Baik, setelah ini Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulannya, menulis pandangan adalah pengambilan penting yang harus dilakukan secara jelas, logis, dan sistematis. Dengan memahami struktur, ciri, dan kaidah bahasaan, siswa dapat menghasilkan tulisan yang baik dan mudah dipahami. Mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.